Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di kanal YouTube Pancanomics. Semoga diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Topik kita kali ini yaitu tips memperbesar kekuatan branding dan memperpanjang umur perusahaan Anda. Skema pertama, buat sebuah desain merek, produk dan logo perusahaan Anda didasari oleh edukasi tinggi terhadap masyarakat dan hindari gambar bernyawa. Bukan sembarang inovasi, seluruh branding merek perusahaan akan musnah jika tidak segera memakai inovasi tingkat tinggi. Hal di atas merupakan fakta yang sudah dibuktikan Y&R Company yang menggelontorkan triliunan rupiah untuk membeli dan mengendalikan puluhan ribu branding merek dari seluruh negara global. Hasil analisa perusahaan menunjukkan bahwa hanya merek yang dimiliki perusahaan dengan kekuatan edukasi yang tinggi yang tetap bertahan di jiwa manusia. Sisanya akan musnah. Y&R has invested more than $100 million to track 40,000 brands across 44 countries on more than 75 brand metrics. Now you know why we believe there's a bubble. On the one hand, Wall Street investors and brand executives believe that brands have limitless potential that will continue to drive already burgeoning enterprise and market values. On the other, consumers are sending out signals that they are no longer enamored of many of our brands and are not committed to future loyalty, dikutip dari site Young dan Ruby Cham Company. Beberapa poin yang perlu diperhatikan. 1. Perlunya membatasi merek dengan penggunaan gambar bernyawa karena tatkala kualitas produk saat itu turun bahkan turun drastis maka konsumen akan cenderung akan benci selamanya. 2. Merek dengan kata-kata positif dan mengedukasi adalah mengikat jiwa konsumen untuk memaafkan suatu produk yang saat itu kualitasnya turun. 3. Sekalipun merek tersebut sangat sederhana bahkan hanya berupa tulisan nama perusahaan akan tetapi jika perusahaan tersebut menerapkan konsep inovasi tingkat tinggi, maka merek tersebut akan menjelma menjadi tersirat indah dan mengakar pada tubuh suatu negara sehingga kepercayaan negara lain akan mudah didapat untuk membeli produk apapun yang dijual. Skema kedua, upgrade wawasan sains Anda dengan sains berdasarkan iptek yang iman dan takwa, kemudian pahami bahwa independen dalam teknologi dan bisnis itu wajib. Kebangkitan UMKM bisa diwujudkan dengan melumpuhkan sosioekonomi Eropa dengan menghancurkan teori gravitasi Newton dan seterusnya. Bukan dengan suntikan duit asing sekalipun 1 juta triliun pound sterling. Hal ini sebagaimana yang dilakukan pendeta Yahudi menghancurkan seluruh kerajaan di Asia dengan metode dilumpuhkan keyakinan beragamanya oleh ilmu filsafat dan seterusnya. Berdasarkan 3 skema pada gambar di atas maka otaklah yang paling berpengaruh untuk bangkitnya UMKM sekaligus sebuah negara. Mari bayangkan indahnya masa kejayaan yang harus diputar kembali. Makassar memiliki 200 perahu dalam satu ekspedisi sedangkan Jawa memiliki lebih dari 2.800 perahu dalam satu ekspedisi. Dengan demikian armada laut tertangguh pada masa itu adalah Jawa yang merupakan negara maritim utama, dikutip dari fifa.co.id. Skema ketiga, UMKM bersatu padu dengan Triple Helix untuk membuat sebuah mega proyek teknologi tingkat tinggi sebagai fear factor bagi negara lain. Ingin Indonesia maju secara signifikan maka berdoalah, semoga Allah segera hancurkan berhala otak Einstein yang berada di Museum Muter. Niscaya Indonesia sekaligus Asia berjaya atas Inggris dan sekutunya. Ekosistem inovasi, fear factor setelah Cina berinovasi membuat teknologi bulan dan matahari buatan, yang sempat menggemparkan dunia sains maka saat itu juga pertumbuhan ekonomi negara tersebut meningkat. Kinerja ekonomi secara umum stabil dan tetap dalam kisaran yang wajar, dengan kemajuan yang dicapai di bidang-bidang tertentu, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Mao Seng-yong pada konferensi pers. Peningkatan PDB 6,3% yang dicapai di tengah pertumbuhan ekonomi global lebih lambat, ekspansi perdagangan internasional lemah dan tekanan domestik yang menurun, membuat Cina masih menjadi salah satu ekonomi utama yang tumbuh tercepat di dunia, kata Mao.
Maka kuncinya di sini bukanlah sekedar inovasi tingkat kroco yang tak mempunyai efek besar dan signifikan, tapi kuncinya ada di kesadaran triple helix yang mampu dan berkuasa untuk membuat perubahan besar serta revolusi mental secara hakikat dalam mendobrak sains Eropa sebagaimana yang dilakukan Cina. UMKM Indonesia yang dirahmati Allah. Saatnya mari bahu-membahu bersama Pancanomics untuk berekspansi mendunia dan melintas abad via inovasi tingkat tinggi. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dengan inovasi tingkat tinggi Cina mampu mengangkat ekonomi rakyatnya UMKM-nya, begitupun yang dilakukan Eropa. Ekosistem inovasi, fear factor nomor 3 meskipun hampir seluruhnya didanai oleh pembayar pajak, keuntungan bersih dari proyek tersebut senilai sekitar 3,5 miliar dolar Amerika, keuntungan 50 triliun rupiah yang sekiranya di Indonesia bisa digunakan untuk menutupi kerugian PLN dan atau menghidupi pangan setahun 10 juta penduduk, termasuk keuntungan besar bagi pengembang teknologi sektor swasta dan pemasok peralatan, bahan, dan perangkat lunak dilansir dari dampak keuntungan sosioekonomi inovasi Large Hadron Collider bagi perekonomian Eropa. Skema keempat, untuk memperoleh kekuatan branding secara hakikat yang akan menggema ke seluruh dunia adalah dengan metode menghancurkan sains ateisme Eropa dan menggantinya dengan iptek yang iman dan takwa. Ingin pebisnis Indonesia berjaya? Maka kuasai nuklir dan teknologi alutsista. Lalu pahami, surga dan neraka adalah pasti sementara black hole adalah ilusi. Kemudian aplikasikan inovasi tingkat tinggi. Langkah awal jangan mengidolakan Einstein dan ilmuwan Eropa lainnya yang sejenis karena mereka adalah ateis. The word God is for me nothing but the expression and product of human weaknesses. The Bible a collection of venerable but still rather primitive elegance dikutip dari surat Einstein, Albert Einstein's God letter in which physicists rejected religion. Dari sini dapat dipahami bahwa memang fisika modern itu mengarah kepada ateisme, sebagaimana pernah dibahas. Tentunya sangat perlu adanya sebuah revolusi yang akan mengubah sejarah sains. Mengapa? Karena sebenarnya bukti-bukti tentang tidak terbuktinya teori Einstein memang jelas adanya. Einstein harus gigit jari, sebab sebuah riset terbaru menyimpulkan elemen subpartikel bernama neutrino mampu mengalahkan kecepatan cahaya. Profesor Mersinin Houghton had recently argued that black holes cannot form because the Hawking radiation they emit would stop the infall dikutip dari buku Hall of Fire.